Para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat aksi kericuhan dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Kericuhan terjadi saat para mahasiswa mendesak masuk ke halaman Polres meminta bertemu pejabat kepolisian setempat. Namun upaya tersebut dihalangi pagar betis aparat hingga terjadi saling dorong. Untuk menerobos masuk ke dalam, para mahasiswa ini menggunakan mobil komando yang mereka bawa sebagai alat untuk mendesak barisan polisi. Bentrokan pun terjadi hingga terlibat aksi saling pukul, meski akhirnya dipukul mundur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Polres Bangkalan yang dianggap gagal meredam maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Hal itu. Tanggapan sampean mengenai kejadian ini bagaimana? Sangat menyayangkan, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh kepolisian karena kita datang secara prosedural dan datang secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari pihak kepolisian. Sementara Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menegaskan pihaknya sangat terbuka atas berbagai kritik masyarakat. Namun jika aksi mahasiswa terlalu provokatif dan mendesak masuk dengan cara kasar, pihaknya akan bertindak sesuai SOP penanganan demonstrasi. Kami mengapresiasi dan kami welcome dengan mereka. Kami sudah menyiapkan pengamanan dengan rapi, namun karena dari mereka mungkin tadi mendorong masuk, sehingga mekanisme kami jalankan. Tetap salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Ya, salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarhawi, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Tak lama berselang, pemilik warung mie ayam keluar menyelamatkan diri, namun mengalami luka bakar. Sejumlah warga sekitar berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air dan alat pemadam ringan. Api baru padam usai petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran disebabkan saat pembantu di warung mie ayam hendak mengganti selang regulator tabung gas 3 kg, tapi tak menyadari ada kompor di sebelahnya yang masih menyala, hingga api menyambar dan kebakaran tak terhindarkan. Tabung gas, jadi salah satu kompor itu masih menyala, jadi si pemilik warung ini mengganti gas itu saat ada kompor salah satu yang menyala. Kini, pemilik warung dan pembantu warung yang alami luka bakar menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rifta Olgani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, aksi pengancaman disertai penodongan dengan pistol dialami penjaga warung di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Semarang, tak mau bayar tol, seorang pengendara mobil menerobos palang pintu tol Gayam Sari hingga rusak. Iya, sumpah demi Allah. Enggak, Mas, sumpah demi Allah. Aksi pengancaman disertai penodongan terjadi di sebuah warung di Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, pelaku bersama 5 rekannya menodong pemilik warung dan 2 remaja yang sedang berbelanja dengan pistol dan senjata tajam. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang sedang berbelanja. Pelaku kemudian mengeluarkan pistol sehingga membuat kedua remaja dan pemilik warung ketakutan. Tak mendapat jawaban yang diinginkan, kedua pelaku kemudian melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, pemilik warung telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara dan berharap pelaku segera ditangkap. Senin subuh berarti ya?
Sebuah mobil sedan menerobos palang pintu gerbang tol Gayam Sari Semarang. Dalam video amatir, pengemudi mobil tak menempel kartu tol untuk transaksi hingga dihampiri petugas tol. Pengemudi pun memaksa menerobos hingga palang gerbang tol rusak. Pihak Jasa Marga Trans Jawa membenarkan kejadian tersebut dan melapor ke pihak kepolisian patroli Jalan Raya Polda Jateng. Sebuah mobil sedan terjebak di jalur Transjakarta saat mencoba melawan arah di ruas Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mobil sedan yang melaju dari arah Salemba menuju Jatinegara terjebak kontraflow sehingga dipaksa mundur oleh pengendara lain dan harus berputar arah. Sebagian ruas Jalan Matraman Raya di kawasan perempatan lampu merah Matraman yang mengarah ke Salemba digunakan untuk jalur kontraflow menuju Jatinegara. Rekayasa kontraflow tersebut dilakukan lantaran adanya penyempitan jalur dari arah Salemba menuju Jatinegara akibat sebagian jalan dibatasi underpass Matraman hingga kerap menimbulkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda bentrok sambil membawa senapan di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Polisi telah menangkap 19 orang dalam bentrokan yang diduga terkait permasalahan lahan. Aksi saling serang antara dua kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Pasca bentrok, polisi telah menangkap 19 orang dan menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Rame lah. Rame ya? Berantem apa gimana bang? Abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Lalu macet dong? Macet. Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam peristiwa ini Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin Pak? Kurang lebih ada 19 di Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI melakukan penjagaan di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Anggota Reskrim Polresta Bogor Kota menggerebek tempat penyimpanan puluhan motor di Kampung Keramat, Kota Bogor, Jawa Barat. Motor yang diamankan diduga hasil tarikan paksa mata elang. Polisi menggerebek tempat penampungan motor di sebuah lahan kosong di Kampung Keramat, Kota Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, petugas menemukan puluhan sepeda motor yang tidak memiliki surat kendaraan resmi. Ke-26 kendaraan hasil sitaan mata elang kemudian diangkut menggunakan mobil untuk dibawa ke Mapolresta Kota Bogor sebagai barang bukti. Puluhan unit motor yang disita polisi merupakan hasil tarikan paksa oleh penagih hutang atau mata elang ilegal yang mereka rampas di jalan
saat dikendarai oleh pemilik kendaraan. Untuk saat ini kita sudah mengamankan sebanyak 26 unit kendaraan dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kepemilikan atau keberadaan unit-unit kendaraan tersebut. Kolektor itu? Betul. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam apakah memang tarikannya ini sudah sesuai dengan prosedur atau tidak gitu. Polisi mengimbau kepada warga yang motornya ditarik paksa penagih hutang untuk bisa mengambilnya dengan membawa barang bukti surat kelengkapan kendaraan tanpa dipungut biaya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas penuh luka diduga dibunuh di dalam rumah di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi tiba di lokasi, langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di Kampung Cikandang, Mamansari, Rumpin, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini menghebohkan warga. Korban ditemukan tewas dengan luka di kepala. Menurut warga, pelaku baru 2 bulan tinggal di rumah korban dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Diduga pelaku membunuh korban karena mengincar motor korban. Sementara Kapolsek Rumpin, Ajun Komisaris Polisi Suyoko mengatakan korban mengalami luka di kepala diduga akibat pukulan benda tumpul. Ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Luwiliang Bogor untuk diotopsi. Kondisi korban? Meninggal. Tentu di ini pakai apa sih? Apa luka benda tumpul di balok atau apa? Kita belum tahu, karena masih ada penyelidikan. Saksi masih kita periksa. Untuk misalnya masih proses dan ya? Untuk pelaku belum. Pelaku masih dalam proses penyelidikan pengejaran. Saat ini, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata masih keponakan korban. Pengakuan sementara pelaku membunuh tantenya karena dendam yang lama dipendam karena sering dimarahin korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa intensif membakar balita hingga tewas di Tangerang untuk mengetahui motif pelaku melakukan aksi keji tersebut. Pelaku merupakan pacar dari ibu korban. Polda Metro Jaya masih memeriksa intensif Heri Budiman, pelaku pembunuhan balita 4 tahun di Tangerang, Banten. Pelaku yang merupakan kekasih ibu korban tega membakar korban hingga meninggal di kontrakannya di kawasan Kosambi, Tangerang. Meski telah ditangkap, namun polisi belum mengetahui alasan pelaku melakukan aksi keji tersebut. Motif masih terus didalami. Alasan pelaku melakukan tindak pidana ini, ya, orang tua korban dengan pelaku kenal dekat, ya, ada hubungan asmara. Ini tim masih melakukan pendalaman mengapa pelaku melakukan aksi yang sangat keji ini, ya, dan ini akan diungkap tuntas oleh tim. Jadi mohon waktu, update-nya nanti akan kami sampaikan lagi, rekan. Korban yang masih balita ditemukan meninggal di dalam kontrakan pelaku dengan luka bakar di sekujur tubuh. Sementara, pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Tangerang Kota di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video seorang anak yang diduga merendam ibunya di kubangan lumpur viral di media sosial. Polres Nias mengaku masih menyelidiki kebenaran tersebut karena belum ada laporan terkait kasus tersebut. Media sosial dihebohkan dengan video seorang wanita yang tergeletak lemas di dalam kubangan lumpur. Berdasarkan keterangan di video, wanita tersebut sengaja direndam anaknya sendiri selama 1 hari 1 malam. Dan peristiwa ini disebutkan terjadi di Nias. Pihak Polres Nias telah mengetahui video yang viral tersebut, namun mereka belum menerima laporan soal kasus tersebut, sehingga belum mengetahui apakah benar terjadi di Nias atau bukan.
benar video tersebut yang sedang viral di media sosial kita sudah mengetahui dan dapat kami jelaskan bahwa sampai saat ini kita dari Polres Nias belum mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut. Begitu juga dengan jajaran, kita sudah koordinasi dan mencoba mengecek apakah ada di wilayah Polres Nias, dan benar sampai saat ini kita belum menemukan keberadaan dan juga menerima laporan terkait video lumpur tersebut. Artinya itu masih belum bisa dipastikan kebenaran video itu Bang yang terjadi di Nias? Ya benar, kita tidak bisa pastikan, khusus untuk wilayah Polres Nias belum bisa kita pastikan bahwasanya itu di wilayah Polres Nias. Polres Nias telah mengerahkan personel maupun jajaran di masing-masing polsek untuk menelusuri kebenaran dan lokasi video tersebut. Namun sampai saat ini belum didapatkan dan juga belum ada laporan dari masyarakat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Seorang pemuda babak belur diamuk massa usai kepergok mencuri di sebuah toko di Kabupaten Merangin, Jambi. Ini adalah pencurian yang kedua di toko yang sama dan terekam kamera pengawas. Inilah pencuri yang diamuk massa usai kepergok membobol sebuah toko di Pasar Bawah Bangku, Kabupaten Merangin, Jambi. Pelaku nekat mencuri seorang diri dengan cara masuk dari atap toko dan masuk ke dalam membawa barang-barang, rokok, voucher, parfum, dan sejumlah uang yang ada di dalam toko. Uang hasil mencuri pelaku gunakan untuk membeli minuman tuak dan hidup berfoya-foya. Pelaku sempat terekam CCTV dan sempat merusak kamera pengawas yang ada di dalam toko. Polisi yang datang di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke Polsek Bangku guna penyidikan lebih lanjut. Kan ada bekasnya tuh, jejaknya kan. Terus tengok CCTV udah dirusak, kan ada CCTV dirusak. Jadi sore kemarin ditengok-tengok, dibuka-buka CCTV yang dirusak tuh, ternyata memori masih ada di dalam. Jadi dengan anak bujang kan diambil CCTV apa tuh memori dikasih KP, ada situ rekamannya kan. Sementara itu, kasus pencurian ini tengah ditangani pihak kepolisian Polsek Bangku. Pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Bangku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Ratusan buruh dari berbagai serikat sekota Cimahi berangkat ke Jakarta menggunakan 30 bus untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lapor Polisi.